Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Minda Novita, NIM 18035014 dari Prodi Pendidikan Kimia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah seminar kimia saya, di mana tugas ini yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah seminar kimia, di mana dosen pengampu pada mata kuliah seminar kimia ini yaitu Ibu Dr. Desi Kurniawati SPD MSI dan juga Ibu Melindra Mulia MSI. Baik, lanjut saja. Judul pada seminar kimia saya kali ini yaitu mengenai aktivitas antioksidan ekstrak kulit buah kakao atau Theobroma cacao-L matang dan kulit buah kakao Theobroma cacao-L muda sebagai penangkal radikal bebas. Nah, kita masuk pada bab 1, yaitu ada pendahuluan, di mana terdiri dari latar belakang, tujuan penulisan, manfaat penulisan. Nah, pertama itu kita masuk dulu itu pada latar belakang. Baik. Di sini, kakao atau yang juga populer dengan sebutan coklat ini dikenal dan digunakan sejak ratusan tahun lalu. Nah, kakao ini adalah salah satu bahan makanan yang memiliki kandungan flavonoid tertinggi. Kandungan flavonoid utamanya adalah epistaxanthin, proanthocyanidin, dan zeaxanthin. Nah, kandungan flavonoid kakao lebih tinggi daripada bahan makanan lainnya seperti apel, bawang putih, anggur yang dikenal mengandung banyak flavonoid. Nah, flavonoid ini berperan sebagai antioksidan karena dapat menangkap radikal bebas atau disebutnya free radical scavengers. Nah, dengan melepas atom hidrogen dari gugus hidroksilnya. Pemberian atom hidrogen ini akan menyebabkan radikal bebas itu menjadi stabil sehingga tidak merusak lipid, protein yang menjadi target kerusakan seluler. Nah, yang kedua, di sini ada tujuan penulisan, di mana tujuan penulisan di sini yaitu untuk mengetahui antioksidan dari kulit buah kakao matang dan kulit buah kakao muda. Nah, manakah yang memiliki aktivitas antioksidan yang lebih baik yang dapat digunakan sebagai penangkal radikal bebas? Itulah tujuan dari penulisan makalah tersebut. Selanjutnya itu manfaat penulisan. Nah, dengan menulis makalah ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan kita mengenai antioksidan dari ekstrak kulit buah kakao, baik itu kulit buah kakao yang sudah matang maupun kulit buah kakao muda yang dapat digunakan sebagai penangkal radikal bebas. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada bab 2, yaitu ada tinjauan pustaka, di mana ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai kakao itu sendiri, di mana akan dijelaskan mengenai general statement dari kakao dan juga ada manfaat dari kakao. Yang kedua, kulit buah kakao. Di sini pada tinjauan pustaka akan dibahas mengenai kulit buah kakao, yaitu mengenai general statement dan juga kandungan yang terdapat pada kulit buah kakao tersebut, baik itu pada kulit yang sudah matang maupun pada kulit buah yang masih muda. Nah, antioksidan. Di sini dibahas general statement dari antioksidan dan juga dibahas mengenai apa sih kegunaan antioksidan ini. Nah, selanjutnya itu ada radikal bebas, di mana radikal bebas ini akan dijelaskan nanti general statement dari radikal bebas dan juga akan dijelaskan yaitu mengenai bahaya dari radikal bebas ini. Selanjutnya itu ada metode, di mana metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode DPPH. Akan dibahas mengenai general statement dari metode DPPH ini dan juga akan dijelaskan nanti kenapa menggunakan metode DPPH ini. Nah, yang pertama itu kita masuk dulu pada
kakao ya. Sebab yang pertama yaitu mengenai kakao atau Theobroma cacaoL. Di sini saya akan menjelaskan mengenai general statement dari kakao dan juga mengenai manfaat kakao. Nah, langsung saja ya. Tanaman kakao itu atau bahasa Latinnya itu Theobroma cacaoL adalah tumbuhan yang umumnya tumbuh di daerah tropis. Tumbuhan ini diketahui kaya akan kandungan senyawa-senyawa bioaktif, terutama polifenol yang mempunyai khasiat sebagai antioksidan dan antimikroba. Nah, dari segi pangan dan kesehatan, kakao ini berpotensi sebagai antioksidan dan antimikroba alami karena banyak mengandung komponen senyawa fenolik yaitu flavonoid. Nah, manfaat kakao ini sebagai bahan antioksidan alami disebabkan kemampuannya memodulasi sistem imun. Nah, efek komopreventif ini untuk mencegah penyakit jantung koroner maupun penyakit kanker. Baik, selanjutnya itu kita masuk yang kedua yaitu membahas mengenai kulit buah kakao, di mana di sini akan dijelaskan mengenai general statement dari kulit buah kakao ini dan juga akan dibahas mengenai kandungan dari kulit buah kakao ini. Nah, baik. Kulit buah kakao adalah bagian mesokrap atau bagian dinding buah kakao yang mencakup kulit terluar sampai daging buah sebelum kumpulan bijinya. Nah, kulit buah kakao ini merupakan bagian terbesar dari buah kakao. Bisa disimpulkan bahwa 75,52% dari buah kakao segar. Nah, kulit buah kakao ini sebagian besar terdiri dari polisakarida atau selulosa dan hemiselulosa dan lignin, serta sebagian kecil terdiri dari senyawa fenolik seperti tanin, alkaloid, purin, dan cocoa butter. Berdasarkan komposisi kulit buah kakao tersebut, diduga bahwa kulit buah kakao ini memiliki aktivitas antioksidan. Nah, kulit buah kakao yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kulit buah kakao yang sudah matang dan juga kulit buah kakao yang masih muda ya. Hal ini dilakukan untuk melihat perbedaan antioksidan dari keduanya. Nah, manakah yang lebih baik digunakan nantinya? Apakah antioksidan dari kulit buah kakao yang sudah matang ataupun yang masih muda? Nah, selanjutnya itu kita masuk pada antioksidan. Nah, antioksidan ini merupakan senyawa yang dapat menangkap radikal bebas. Nah, radikal bebas ini dihasilkan karena beberapa faktor seperti asap, debu, polusi, serta kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji yang tidak seimbang antara karbohidrat, protein, dan lemaknya. Nah, senyawa antioksidan ini akan mendonorkan satu elektronnya pada radikal bebas yang tidak stabil sehingga radikal bebas ini bisa dinetralkan dan tidak lagi mengganggu metabolisme tubuh kita. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada radikal bebas. Nah, radikal bebas ini merupakan sekelompok zat kimia yang sangat reaktif karena memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Nah, radikal bebas ini merupakan produk normal dari proses metabolisme atau dapat terbentuk dari luar tubuh radikal bebas. Nah, radikal bebas ini berperan penting pada kerusakan jaringan dan proses patologi dalam organisme hidup. Nah, radikal bebas ini juga jika radikal bebas ini berlebih juga dapat menyerang senyawa apa saja, terutama yang rentan seperti lipid dan protein ya, dan berimplikasi pada timbulnya berbagai penyakit degeneratif ya. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat kurangnya antioksidan dalam tubuh kita. Nah, sehingga tidak mampu menyeimbangi terjadinya produk antioksidan setiap saat.
Nah, selanjutnya itu kita masuk pada metode DDPH. Mana metode inilah yang nanti digunakan dalam penelitian ini. Nah, baik. Salah satu uji untuk menentukan aktivitas antioksidan penangkal radikal bebas adalah metode DPPH, di mana secara luas metode DPPH ini digunakan untuk mengukur dan membandingkan aktivitas antioksidan senyawa-senyawa fenolik dan evaluasi aktivitas antioksidan melalui perubahan warna DPPH dari ungu menjadi warna kuning. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk mengetahui aktivitas antioksidan tanaman, yaitu dengan menggunakan metode radikal bebas DPPH. Nah, tujuan metode ini adalah sebagai parameter konsentrasi yang ekuivalen memberikan efek 50% atau inhibitor konsentrasi 50. Nah, karena adanya elektron yang tidak berpasangan, DPPH ini nantinya memberikan serapan kuat ketika elektron menjadi berpasangan. Absorbansinya akan menurun. Keberadaan senyawa antioksidan dapat mengubah warna larutan DPPH dari ungu menjadi warna kuning. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada bab 3, yaitu mengenai pembahasan. Nah, baik, di sini bisa teman-teman perhatikan semuanya. Ada variasi konsentrasi sampel ya, ekstrak dan fraksi dari kulit buah kakao yang diukur aktivitas antioksidannya. Di sini itu ada digunakan ekstrak dari buah kakao menggunakan pembuat metanol, menggunakan N-butanol, menggunakan etil asetat, juga menggunakan N-heksan, dan juga sini untuk membandingkannya nanti juga digunakan vitamin C. Sini juga terlihat konsentrasi sampelnya bervariasi ya. Metanol itu ada 5 ppm, ada 10 ppm, ada 20 ppm, ada 40 ppm, ada 80 ppm, dan masing-masing larut itu memiliki konsentrasi yang berbeda-beda. Ya, bahwasanya besarnya aktivitas antioksidan ini ditandai dengan nilai inhibitor konsentrasi 50-nya, yaitu konsentrasi larutan sampel yang dibutuhkan untuk menghambat 50% radikal bebas DPPH. Nah, penghambatan 50% tersebut diperoleh dari kurva antara persen inhibisi terhadap konsentrasi sampel dari persamaan regresi linear. Nah, yang pertama, nilai inhibitor konsentrasi kulit buah kakao yang matang untuk ekstrak metanol, fraksi N-heksana, fraksi etil asetat, fraksi N-butanol berturut-turut adalah sebesar 44,4 ppm. Nah, 126,2 ppm, 0,9 ppm, dan 31 ppm. Nah, nilai inhibitor konsentrasi 50% dari kulit buah kakao yang muda untuk ekstrak metanol, fraksi N-heksana, fraksi etil asetat, fraksi N-butanol berturut-turut itu sebesar 46,7 ppm, 209,8 ppm, 9,3 ppm, dan 46,4 ppm. Nilai inhibitor konsentrasi 50 dari kulit buah kakao matang ini ternyata lebih rendah dari nilai inhibitor konsentrasi kulit buah kakao muda. Nah, hal ini disebabkan karena kandungan metabolit sekunder pada kulit buah kakao yang masak itu ternyata lebih banyak dibandingkan dengan kulit buah kakao yang muda. Nah, semakin tinggi konsentrasi sampel, maka semakin tinggi juga presentase inhibisinya. Nah, hal ini disebabkan pada sampel yang semakin banyak. Nah, maka semakin tinggi kandungan antioksidan sehingga berdampak juga pada tingkat penghambatan radikal bebas yang dilakukan oleh zat antioksidan tersebut. Nah, di sini bisa ya diperhatikan bahwasanya ada grafik ini, bisa teman-teman perhatikan bahwasanya di sini kita lihat ya, yang memiliki nilai
inhibitor konsentrasi yang paling rendah itu ada pada vitamin C ya. Karena tadi itu kita hanya tadi kita pada judul itu menentukan mana aktivitas antioksidan yang lebih baik antara si kulit buah kakao yang matang dan kulit kakao yang masih muda. Nah, di sini ya dapat kita lihat bahwa fraksi etil asetat pada kulit kakao matang ini itu ada pada angka 0,9 ppm. Nah, sedangkan pada kakao muda itu ada 9,3 ppm inhibitor konsentrasinya. Nah, ternyata nilai inhibitor konsentrasi fraksi etil asetat pada kulit buah kakao matang dan kulit buah kakao yang muda ini serta vitamin C. Nah, nilai inhibitor konsentrasi yang semakin kecil berarti memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Berarti tadi karena kita membandingkan antara si kulit buah kakao matang dan kulit buah kakao muda yang memiliki nilai inhibitor konsentrasi terkecil antara keduanya itu ada pada kulit buah kakao yang matang. Itu ada pada angka 0,9 ppm. Jadi antara si kulit kakao matang ini dan si kakao muda ternyata fraksi dari etil asetat pada kulit kakao matang itu ternyata memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi dibandingkan pada fraksi etil asetat pada kakao yang masih muda. Nah, sini nilai inhibitor konsentrasi dari fraksi etil asetat itu kulit buah kakao matang itu 0,9 ppm tadi sudah dijelaskan melalui grafik, dan kulit buah kakao muda 9,3 ppm dan vitamin C itu 0,1 ppm. Nah, ini berarti vitamin C memiliki antioksidan yang paling baik untuk menghambat 50% radikal bebas dibandingkan ekstrak dari kulit buah kakao, baik itu pada ekstrak kulit kakao yang sudah matang maupun pada ekstrak kulit buah kakao yang masih muda. Nah, aktivitas antioksidan vitamin C yang baik ini ternyata dikarenakan vitamin C ini digunakan sebagai kontrol positif dalam penelitian ini, yang merupakan senyawa murni ya. Jadi pada vitamin C ini yang digunakan itu senyawa murni hasil isolasi, sedangkan pada ekstrak pada kakao masak maupun kakao yang muda itu masih dalam bentuk campuran ya, dalam bentuk campuran senyawa yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kepolaran dan kelarutannya. Nah, pada pelarut yang digunakan, makanya yang memiliki aktivitas antara ketiganya tersebut, aktivitas antioksidan yang paling tinggi itu yaitu ada pada vitamin C, karena vitamin C itu yang senyawa yang digunakannya itu senyawa murni. Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan, di mana yang pertama, vitamin C memiliki aktivitas antioksidan yang paling baik untuk menghambat 50% radikal bebas dibandingkan ekstrak dan fraksi kulit buah kakao karena memiliki nilai inhibitor konsentrasi terkecil. Ya, tadi sudah saya jelaskan juga bahwasanya vitamin C tadi senyawanya itu digunakan senyawa murni ya, sedangkan pada ekstrak buah kakao ini itu masih dalam bentuk campuran senyawa yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kepolarannya. Yang kedua, kekuatan antioksidan dari yang tertinggi hingga terendah berturut-turut adalah fraksi etil asetat, fraksi N-butanol, ekstrak metanol, dan fraksi N-heksanah, di mana memiliki kekuatan antioksidan tertinggi mempunyai aktivitas antioksidan yang rendah. Oke. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.